how are you all? Nice to meet me again. In this video, I will discuss the profession of a police officer. First, let me introduce myself. My name is Maria Partabaya. I am student from Flores University. Next, I will discuss Uncial Hero's profession. Baik, tujuan saya di sini adalah untuk mewawancari Bapak mengenai profesi Bapak. Sebelum saya memberikan waktu Bapak. Wawancara yang pertama, saya akan menanyakan Bapak tentang apa saja aktivitas Bapak selama ini yang Bapak lakukan sejak bangun tidur sampai malam. Berdoa, bersyukur pada Tuhan, dan diberi kesempatan untuk bangun, dan juga bagian dari manusia Tuhan itu dikasih kesempatan itu dapat membangun. Nah, ya, jadi jelas pertama itu kita bersyukur pertama pada Tuhan Maha Esa, jika Muslim jadi kita bersyukur, berdoa Muslim, kita bersyukur, kemudian saya bersih diri untuk persiapan ibadah pada pagi, kemudian lanjut dengan sarapan, terus bekerja sampai di kantor, kemudian kerja sehari-hari seperti biasa, di sisi umat, terus lanjut ya waktunya ibadah kayak seperti yang kita ibadah, terus lanjut sampai sore. Jadi niatkan itu kita tuh segala sesuatunya itu untuk ibadah supaya berkah ya. Jadi termasuk Anda kuliah, belajar, terus saya berprofesi bekerja itu kita niatkan untuk beribadah, menuntut ilmu juga ibadah, bekerja juga ibadah supaya berkah hidup kita. Jadi ilmu yang didapat jadi berkah kalau itu menuntut ilmu, kemudian nafkah yang didapat dari bekerja juga itu berkah kalau kita memang niatkan untuk ibadah seperti itu. Karena apa? Dalam pengawasan sepertinya meminta perlindungan dan ada perlindungan. Sebagai polisi sudah hampir 19 tahun. Januari depan ini sebenarnya. Profesi polisi itu profesi menurut saya itu mulia, sejalan dengan keyakinan saya berdasarkan keyakinan Islam, dan di Islam itu tak muru nabi pada mengungkap. Kita itu disuruh menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah di polisi juga seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur diberikan amanah sebagai polisi, di mana pekerjaan saya ini betul-betul bisa mengajak manusia untuk kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran atau kemaksiatan atau pelanggaran seperti itu. Dalam menjalani profesi sebagai polisi tentunya ada suka-duka. Sama-sama menjelaskan. Tergantung kita ya, tergantung kita. Kalau kita senantiasa berprasangka baik kepada Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi itu pasti akan baik ya. Contoh ini hujan panas begini, kalau kita berprasangka buruk, kenapa ya hujan terus ini? Coba panas sekali, kita jumpa kita kering-kering. Nah itu kita berprasangka buruk. Ketika dikasih panas, mengeluh, coba kita hujan sekali. Itulah manusia ya. Kadang apa itu disikapi dengan mengeluh. Sifat dasar manusia kadang suka berkeluh kesah kecuali yang senantiasa bersyukur. Nah, kalau kita hujan, syukur tanaman-tanaman bisa subur apa semua. Kita prasangka baik saja. Nah, seperti itu. Ketika panas, syukur saja pakaian saja hasil bumi itu bisa kering, bagus. Begitu, begitu maka akan indah hidup ini, akan penuh berkah. Itu tadi kalau kita suka-duka ya pasti ada tadi suka-duka. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Karena hidup itu pasti ada masalah juga. Tapi bagaimana menyikapi masalah tersebut? Nah, seperti itu. Apakah dengan berkeluh kesah atau dengan bersyukur? Ya. Orang ditimpa musibah, dia sabar itu biasa. Tapi lebih luar biasa ketika dia tertimpa musibah, dia masih bisa bersyukur. Nah, ya, ingat sekali lagi ya, ketika tertimpa musibah dia bersabar itu biasa ya. Nah, kadang orang berkeluh kesah malahan ya. Nah, tapi ketika tertimpa musibah dia bersyukur itu luar biasa. Contoh, kita ngiris bawang tadi, aduh, jari luka. Aduh, jari luka. Kadang mengeluh gitu kan. Kenapa ini bisu ini? Nah, kita mulai salah-salah sembarang-sembarang.
kita senantiasa bersyukur, syukuri baru jari kelingking saja. Untung ini lebih 9 jari ini masih aman, masih bisa fungsional. Nah begitu ya. Kesandung batu di jalan, kadang maki sumpah serapah keluar semua. Tapi kalau kita sikapi dengan baik, aduh ini ujian daripada Tuhan supaya saya lebih hati-hati, itu sabarnya. Bersyukurnya, wah untung kaki saya saja yang buka, kaki kanan atau jempol saja, kaki kiri masih normal, mata saya masih normal. Nah itulah sikapi dengan cara apa? Begitu saja kira-kira ya. Kalau ada lagi yang terakhir saja, kalau sudah waktunya. Baik, terima kasih Bapak atas Ya. komentar Oh, baik. Mahasiswi Mentor, pelajar yang rajin. Prinsip terakhir, jadilah manusia yang bermanfaat. Anda jadi mahasiswa yang bermanfaat. Saya jadi polisi, berusaha menjadi polisi yang bermanfaat. Jadi orang tua yang bermanfaat. Posisikan kita sebagai anak, jadi anak yang bermanfaat. Kuliah yang rajin, kuliah yang benar, ya seperti itu. Nah itulah, jadi manusia itu manusia yang bermanfaat. Itulah prinsip ya. The routine that Uncle Heru has been following all this time is from waking up in the morning. The first thing starting from waking up in the morning, Uncle Heru prays and thanks God because he is still given the opportunity to wake up early. Because some of God's creatures are given the opportunity to wake up early. Because some of God's creatures are given the opportunity to sleep. So first of all we have to be grateful and pray to God Almighty because Uncle Siason is always grateful. Then Uncle prepares himself for the office, continues with breakfast with the family with a simple menu. After that, tugas to the office at around 8 o'clock for the office and work. Uncle, every day as usual, according to my profession, the policy public relation continued at around 2:00. Uncle prepared himself for worship because everything is worship so that it will be a blessing. Including my younger brother who is studying so that our intention to study will become a blessing. That the income our work will get is also a blessing if we intend to worship under the supervision of course, we ask for protection and supervision from Almighty God.